Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan, boleh kami terima. Kami sungguh mengucap syukur, biarlah hati kami terarah kepada Tuhan. Biar hati kami boleh fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih buat kebenaran yang boleh akan kami terima dalam firman Tuhan. Biarlah Bapa, kami tetap percaya bahwa dalam Tuhan Yesus kami tetap bisa menghadapi badai apapun dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kami. Dan biarlah pakai hamba-Mu Tuhan yang jauh dari sempurna, Roh Kudus sempurnakan. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Tema kita hari ini adalah Yesus pergi untuk kembali, yang terambil dari Yohanes 14 ayat pertama sampai ketiga. Mari kita baca firman Tuhan yang akan saya bacakan pada Bapak Ibu sekalian. Yohanes 14 ayat pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang boleh mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan setiap hari. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Berarti para murid sedang gelisah. Mengapa mereka gelisah? Kita harus melihat sejenak dari perikop sebelumnya, yaitu di ayat 31 sampai 38 di pasal 13. Ada dialog interaktif. Yesus berkata bahwa ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, ayat 33. Lalu ayat 34 dia berkata, aku berikan perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dan ayat 35, dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau saling mengasihi. Ini adalah poin utama dari dialog Yesus dengan murid-muridnya. Ini adalah poin utamanya, tema utamanya, yaitu saling mengasihi, supaya semua orang tahu itu adalah ciri khas murid Kristus. Namun alih-alih membahas tema utama, para murid malah merespon perkataan Tuhan Yesus, ke tempat aku pergi tidak ada yang bisa datang. Maka Yesus berkata, ke tempat aku pergi engkau tak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan dapat. Ketika Petrus berkata, Tuhan, kemana kau pergi? Petrus menangkap sinyal kesedihan seandainya guru meninggalkan mereka. Lalu 37 Petrus berkata, Tuhan, mengapa aku nggak dapat mengikuti engkau sekarang? Tetap ngotot Petrus, kenapa nggak bisa sekarang Tuhan? Aku akan berikan nyawaku bagimu. Lalu Yesus menjawab, nyawamu akan kau berikan padaku, sesungguhnya engkau akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Itulah mengapa ada tema Petrus menyangkal Yesus, ya, dimana Yesus sudah mengatakannya duluan, karena Petrus begitu berani, namun berani tanpa pengetahuan yang benar. Para murid gelisah karena kenapa? Karena asumsi akan kehilangan sosok guru yang akan menjamah hati mereka, sosok guru yang mereka banggakan, sosok guru yang mereka sayang. Oleh karena itu, asumsi tanpa kebenaran akan melahirkan sikap kesedihan yang bodoh. Saya ulangi lagi, asumsi tanpa kebenaran akan melahirkan sikap kesedihan yang bodoh. Pertanyaannya, apakah Tuhan anti dengan air mata kesedihan? Tidak. Tuhan tidak anti dengan air mata kesedihan, tapi Tuhan tidak suka dengan kesedihan yang bodoh, terlebih sikap pongah atau berani yang bodoh juga. Sehingga Tuhan ingin berkata bahwa Petrus, engkau memberikan nyawamu bagiku, engkau akan menyangkalku. Ya, oleh karena itu Yohanes 14 ayat 18, Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Oleh karena itu, Yesus tidak hanya memberi nasihat penghiburan, namun Yesus juga menyadarkan mereka bahwa mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Pertanyaan kita hari ini adalah, apa maksud tema dia pergi untuk kembali? Dia pergi untuk kembali, yang pertama adalah kepergiannya adalah perpisahan sementara. Maka dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Tuhan akan berikan Roh Kudus. Dan Tuhan juga berjanji, aku datang kembali kepadamu. Namun hari-hari ini bukankah banyak orang Kristen memiliki mentalitas yatim piatu rohani? Merasa sendirian, merasa nggak ada kawan yang solid, soulmate dalam pekerjaan Tuhan. Oh, sahabat sejati yang utama adalah dia sendiri, pribadi dia sendiri. Dan dia berjanji tidak akan menjadikan kita yatim piatu. Namun seringkali banyak orang Kristen merasa sendirian. Berarti dia belum menyadari bahwa Yesus pergi
adalah perpisahan sementara. Terlebih dia menganugerahkan Roh Kudus, pribadi Allah itu sendiri, yang kita terima ketika kita percaya Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang percaya Tuhan dibiarkannya sendiri, dibiarkannya yatim piatu. Ya, itulah penghiburan yang luar biasa. Kepergiannya adalah perpisahan sementara. Yang kedua, apa maksud tema dia pergi untuk kembali? Yang kedua adalah Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Jelas sekali di ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kata tempat bahasa Yunaninya adalah manoi. Ya, akhirnya sekarang disebut mansion. Dari akar kata, akarnya adalah manoi, sebuah tempat, ya, bukan sekedar hanya kondisi, namun tempat, betul-betul ada tempat, betul-betul ada surga. Konsekuensinya kalau ada surga berarti neraka itu ada. Tapi hari ini kita bahas bahwa ternyata surga disediakan bagi kita, tempat terbaik disediakan bagi kita, dan dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Penghiburan sejati, penghiburan yang luar biasa, ya, bahwa kalau kita ikut Tuhan ada kepastian yang luar biasa, ada sukacita yang luar biasa, bukan lagi moga-moga, bukan lagi ya semogalah atau ya insya A dan beda lah, tapi tidak, tapi betul-betul ketika kita percaya Tuhan ada tempat yang disediakan, bukan dengan tangan manusia tapi dengan tangan Allah sendiri. Manoi itu mention tempat. Saya mau tanya, sekalipun Anda punya rumah permanen di bumi ini, punya mention, punya manoi di bumi ini, sekalipun Anda bilang itu rumah permanen, tapi sesungguhnya kita dibatasi oleh waktu. Sepanjang-panjangnya umur kita, kita akan menerima ajal, ya, kita akan mengalami ajal itu sendiri, kita akan meninggal. Jadi artinya sepermanen-permanennya rumah kita di bumi sementara, bukan? Sebagus-bagusnya rumah kita di bumi sementara, bukan? Jadi saya mau bilang, baik yang udah punya rumah permanen ataupun yang ngontrak terhibur sedikit. Mengapa? Bahwa sesungguhnya kita semua di bumi sedang ngontrak sementara. Namun di nanti, ya, Tuhan sediakan tempat bagi kita di bumi ini. Ada tukang yang bagus, ada tukang yang nggak bagus. Tapi sebagus-bagusnya tukang masih tangan manusia yang buat. Bahkan sebagus-bagusnya bangunan, gedung, ada daya tahannya, ada yang tahan gempa bumi skala 6, skala 7, skala 8. Tapi bagaimana kalau misalnya skala 11? Oh, tidak ada yang bisa menahan itu semua. Artinya sehebat-hebatnya manusia bangun rumah juga bisa hancur, bukan, dengan gempa bumi. Tetapi tempat kita nanti di sorga betul-betul kekal. Tempat yang dibangun bukan oleh tangan manusia, oleh tangan Allah. Bukankah itu adalah sebuah penghiburan, memberikan kita semangat kalau ikut Tuhan? Ada tempat bagi Anda dan saya, memberi kita motivasi, semangat bahwa ikut Yesus tidak pernah sia-sia. Yang ketiga, apa maksud Yesus pergi untuk kembali? Bahwa kepergiannya adalah mendelegasikan tugas agung bagi para muridnya. Yang ketiga adalah kepergian Tuhan mendelegasikan tugas agung bagi para muridnya. Tugas Yesus adalah dia lahir ke dunia menjadi manusia, ya, dia mengajar, ya, memuridkan, lalu dia mati, ya, sengsara, lalu dia bangkit, menang atas dosa, menang atas kutuk maut. Dia sudah melaksanakan tugasnya. Segala kelemahan Anda sudah dibereskan di kayu salib, bahkan maut itu telah dikalahkannya dan dia telah bangkit. Namun dia naik ke surga, dia delegasikan tugas bagi Anda dan saya, yaitu adalah untuk beritakan Injil, untuk jadikan segala bangsa murid Kristus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sehingga kepergiannya adalah dia mendelegasikan tugas agung bagi para muridnya. Unfinished task, ada tugas yang belum beres, dan Anda, saya dipercayakan tugas mulia ini. Gereja dipercayakan tugas ini, tugas penginjilan. Sehingga kepergiannya adalah mendelegasikan tugas agung bagi kita, gereja Tuhan, murid Tuhan. Sehingga kita mari kerjakan dengan luar biasa, ya, apapun musimnya. Bahkan nanti dikatakan Tuhan ada gempa bumi, ada perang, jelas sekali ada hal yang nanti berat kita alami. Tapi firman Tuhan mengatakan kesudahannya, ya, ditandakan ketika Injil diberitakan ke ujung-ujung dunia, baru tibalah kesudahannya. Berarti kalau belum ada kesudahannya, berarti Injil masih belum diberitakan sampai ke ujung-ujung dunia. Berarti masih ada tugas gereja yang harus dilakukan, digerakkan. Sehingga kepergiannya adalah dia akan kembali. Kalau bagaimana dia kembali? Kalau gereja menuntaskan tugas agung Yesus Kristus. Ada tugas yang harus kita bereskan. Mari gereja bersatu, mari gereja bersemangat untuk melaksanakan delegasi tugas. Kalau dia pergi untuk kembali, dia kembali ketika gereja
menuntaskan tugasnya. Yang keempat adalah apa maksud Yesus pergi untuk kembali? Yaitu adalah janji persekutuan kekal. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukan lagi sekedar manoi, mention yang dengan tangan Allah, tapi lebih jauh daripada sekedar mention manoi, ya, tempat yang terbaik bagi kita adalah hubungan persekutuan kekal yang dirindukan, the highest, ya, yang tertinggi, yang Tuhan rindukan adalah apa? Ayat ketiga bagian akhir, bahwa supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa bukan? Ada persekutuan yang luar biasa indah, begitu luar biasa indah. Persekutuan dengan Tuhan inilah yang indah, adalah yang kita rindukan. Bukankah kita sudah merasakannya di bumi ini? Makanya doa Bapa kami yang diajarkan Yesus adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti kita sudah bisa mencicip suasana sorga di bumi ini. Persekutuan dengan Tuhan yang indah ini adalah kunci berdamai kita dengan diri sendiri, bukan? Dan orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri, oleh karena dia berdamai dengan Tuhan, maka dia bisa berdamai dengan orang lain. Orang yang bisa merasakan berdamai dengan dirinya, berdamai dengan orang lain akibat dari persekutuan dengan Tuhan, saya boleh bilang dia sudah merasakan sorga sebelum sampai sorga. Tapi kalau dia sudah tidak berdamai dengan dirinya, merasa gagal, akhirnya menyalahkan keadaan, memiliki mental korban, akhirnya bahkan dia tidak bahagia hidupnya, tidak bisa berdamai dengan orang, dia sudah mencicip neraka sebelum ke neraka. Bedanya kalau sekarang di bumi ini, kalau kita damai, besok kita bisa marah lagi, bisa ngambek lagi, tapi damai lagi. Kalau kita sakit hati, ya kita bisa berdamai, besok kadang-kadang jengkel lagi. Iya, makanya itu masih dalam dunia yang fana ini, kita masih dalam daging yang terbatas ini. Tapi setidaknya kita dalam Yesus sudah diberikan uji coba rasa sorga. Makanya doa Bapa kami itu jangan sekedar rutinitas, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Ya, artinya kita rindu sorga hadir di bumi ini. Kita rindu sorga hadir di keluarga kita. Kita rindu hadir sorga hadir di gereja kita, bukan? Ketika apa? Ketika, lihat bagian bawahnya doa kami, ketika kita saling mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni aku. Lihat, ada keterkaitan. Nah, terlebih nanti kalau sekarang masih fana, sekarang sementara, nanti kita akan menikmati kekal. Kalau sekarang sementara, fana, nanti kita akan betul-betul selamanya. Dan itulah yang Tuhan rindukan. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bagaimana kita memiliki penghiburan sejati yang demikian? Yang pertama, iman sejati. Bagaimana kita bisa memiliki, ya, 4 tadi alasan dia pergi untuk kembali. Kepergian adalah perpisahan sementara, menyediakan tempat bagi kita. Kepergiannya mendelegasikan tugas agung bagi para muridnya. Yang keempat, janji persekutuan kekal. Bagaimana kita bisa memiliki demikian? Jawabannya adalah hanya satu, iman sejati. Iman sejati. Ayat yang pertama jelas sekali, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lihat baik-baik, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Oh, ini penting sekali. Mengapa demikian? Matthew Henry, ya, salah satu penulis penafsir Alkitab yang populer, berkata, orang yang percaya kepada Allah yang benar pasti akan percaya kepada Kristus Yesus. Saya ulangi lagi, orang yang percaya kepada Allah yang benar pasti dia percaya kepada Kristus Yesus. Artinya dasar doktrin yang benar, kalau ada orang yang bilang percaya kepada Allah tapi di saat yang sama menolak Kristus, membenci Kristus, pastilah iman itu bukan iman yang benar. Pastilah itu iman yang tidak beres. Saya ulangi lagi, kalau ada orang yang berkata saya percaya kepada Allah tapi di saat yang sama dia menolak Kristus, di saat yang sama kan dia membenci Kristus, pastilah itu bukan iman yang benar. Karena barang siapa menghormati Bapa, dia akan menghormati anak. Yohanes 5:23. Thomas Whitelaw berkata, tidak pernah ada orang dalam sejarah manusia berani berkata demikian. Bahkan Musa saja tidak pernah berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Ya, lihat baik-baik, Musa tidak pernah berkata, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Hanya Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku.
Artinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Statement yang bukan main-main. Inilah dasar yang benar. Jadi kalau ada yang bilang saya percaya kepada Allah, tapi di sana sama dia menolak, di saat yang sama dia membenci Kristus, itu bukan iman yang alkitabiah. Oleh karena itu William Barclay berkata juga, dalam waktu pendek, sebenarnya dalam konteks ini para murid akan ambruk. Dalam waktu yang pendek dari peristiwa itu, para murid akan merasakan dunia mereka akan kacau balau, dan di saat demikian jangkar yang kuat dalam menghadapi situasi yang berat hanyalah keyakinan teguh akan Kristus Tuhan. Memiliki kepercayaan teguh akan Tuhan adalah satu-satunya cara menghadapi segala kegelisahan. Ya, memiliki kepercayaan teguh akan Tuhan adalah satu-satunya cara menghadapi kegelisahan. Mengapa dua orang yang sama misalnya menghadapi situasi yang sama, misalnya dua orang yang berbeda menghadapi situasi yang sama, kerap memiliki respon yang berbeda? Ketika kemalangan terjadi, yang satu bersyukur, yang satu bersungut. Ketika berduka, yang satu tegar, yang satu marah kepada Tuhan. Ketika putus cinta, yang satu tenang, yang satu minum baygon. Ketika ada yang bangkrut, yang satu bangkit kembali, yang satu ambruk dan terpuruk selamanya. Mengapa? Karena perbedaan dasarnya. Dasar yang kuat adalah ketika orang memiliki kepercayaan yang teguh akan Kristus dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Hari ini kita gelisah, dunia gelisah. Makanya orang bilang COVID-19 berkat atau kutuk. Sesungguhnya berkat. Memang sedih, memang banyak yang menderita, tapi bagi orang percaya itu jadi berkat. Membuat kita semakin kuat iman kita, karakter kita semakin tangguh, semakin dimurnikan. Oh iya, jelas sekali. Semakin kita harus memiliki sebuah mentalitas, bukan berarti saya bilang instan, betapa kita harus berjuang, bersemangat, sekalipun mungkin kita menghadapi tantangan demi tantangan. Mungkin banyak orang yang merasakan juga bagaimana ketika dia mengalami COVID-19, ya orang mengucilkan dia. Satu orang terpuruk, satu orang tetap bangkit. Ya, mengapa? Karena mereka punya dasar iman yang kuat. Ya, mereka bangkit kembali. Ya, tetap semangat. Sekalipun mungkin merasa manusia mengucilkan, Tuhan tak pernah mengucilkan kita. Oh, itu dialami, dirasakan. Bagi orang-orang yang merasakan kasih Tuhan, ya, kami merasakan betapa kalau tanpa Tuhan kami ambruk, tanpa Tuhan kami menyerah, tapi dengan Tuhan kami mendapat kekuatan baru. Oleh karena itu dia pergi untuk kembali, ya, adalah bagi kita yang telah memiliki iman sejati. Kita akan menanti-nantikannya. Tidak sekedar menanti-nantikannya, kita akan mengerjakan bagian kita. Kita akan melakukan tugas kita. Dan terlebih orang Kristen bukan sekedar berani mati, tapi berani hidup. Banyak orang Kristen berkata, oh saya siap mati bagi Kristus. Tapi beranikah dia hidup bagi Kristus? Yang terpenting adalah bukannya siap mati bagi Tuhan, tapi juga siap hidup bagi Kristus. Artinya semasih hidup, mari bersemangat. Yang muda mari maksimalkan waktu bagi Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang sudah uzur, mereka tetap bersemangat di masa tuanya bagi Tuhan. Jangan ada satu orang pun menjadikan alasan sakit lah, apalah, semuanya lah, kelemahan ABC lah. Kita melihat banyak orang bahkan mengalami, ya ampun, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi begitu semangat, antusias memberitakan Yesus. Apakah gereja masih antusias? Apakah kita orang percaya masih antusias memberitakan Yesus satu-satunya juru selamat? Mari, kalau kita memiliki iman yang sejati, kita tidak hanya menanti-nantikan, tapi kita juga menyiapkan diri menjadi mempelai yang terbaik. Mari gereja Tuhan bersatu, mari gereja Tuhan bersemangat. Ada beberapa tipe orang Kristen. Yang pertama adalah Kristen KTP. Itu adalah Kristen tanpa pertobatan. Bagaimana terjadi adalah ketika kompromi dengan dosa, kasih karunia tanpa kebenaran. Ya, orang itu selalu rapuh, selalu merasa korban, menyalahkan yang lain atas segala yang terjadi, nggak merasa bertanggung jawab atas dirinya. Dia berkata kalaupun dia berdosa bukan salah saya, orang lain sih yang mendorong saya begini, keadaan sih begini. Itu adalah Kristen KTP, selalu ingin membenarkan diri, kasih karunia tanpa kebenaran. Lalu yang kedua ada tipe Kristen adalah Kristen kakak, bukan kartu keluarga, tapi kelewat kudus. Itu adalah orang Kristen yang mengalami kebenaran tanpa kasih karunia.
Orang-orang yang melahirkan, Kristen yang selalu merasa benar, merasa suci, melihat orang lain salah, menghakimi orang lain, mudah menyesatkan orang daripada merangkul, mudah mengatakan sesat. Ini adalah orang Kristen kakak, kelewat kudus. Tuhan berkata, ilalang gandum nggak usah dipisahkan, dia akan tumbuh bareng. Nanti waktu Tuhan sendirilah yang memisahkan mana gandum, mana ilalang. Tugas kita adalah, jelas sekali Timotius berkata, ya, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Kita disuruh untuk mari awasi diri kita. Uang asli nggak perlu susah payah untuk membela bahwa uang itu asli. Saya ulangi lagi, uang asli tidak usah susah payah membela diri uang asli. Uang palsulah yang susah payah mengatakan dirinya adalah uang asli. Oh iya, orang yang punya uang palsu membodoh-bodohi orang, berusaha kuat untuk mereka percaya itu adalah uang asli. Tapi kalau uang asli tidak perlu susah payah menjelaskan bahwa dia adalah uang asli, bukan? Sama juga dengan gereja, sama juga dengan ajaran yang benar. Ya marilah kita fokus. Roh Kudus akan jamah orang-orang yang terpanggil dalam kasih karunia-Nya. Tidak usah kita main mengatakan sesat, menghakimi orang lain. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga, yang terakhir adalah Kristen KS, bukan kartu sakti. Ya, di KTP, KK. Yang terakhir adalah Kristen KS, bukan kartu sakti, tapi Kristen sejati. Yaitu adalah apa? Kristen sejati adalah kasih karunia plus kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran. Itu adalah Kristen yang melahirkan penerimaan sejati. Lihat baik-baik, perempuan Samaria, ya, yang berdosa, dia punya laki-laki banyak, namun Yesus datang untuk mengisi bukan sekedar air biasa, tapi sumur hatinya. Ya, bukannya sumur fisik, tapi sumur hatinya, di mana semungkin dia selama ini melakukan kejahatan karena mungkin dia mengalami kekosongan, kekeringan, sehingga akhirnya dia berkata, engkau bukan lagi menyembah di gunung A, di gunung B, tapi engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Perempuan Samaria itu bertobat, menerima air hidup yang sejati, dan dia langsung jadi penginjil bagi desanya, dan semua orang datang kepada Yesus. Lihat baik-baik bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, dia merangkul orang berdosa, bahkan dikatakan dia adalah sahabat bagi orang berdosa, sehingga para orang Farisi tidak suka dengan Yesus. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Pelacur diberi kesempatan, dan mungkin juga Paulus beri kesempatan kepada Onesimus. Lihat baik-baik, orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa, bukan berarti membiarkan dosa, tapi membenci dosanya, bukan membenci orangnya. Yang Tuhan ajarkan adalah mari kita benci dosanya, tidak kompromi dengan dosa, tapi jangan benci orangnya. Selamatkanlah dia seperti selamatkannya dari api. Apakah gereja masih punya kerinduan ini, menyelamatkan orang-orang berdosa, menyelamatkan orang-orang yang terhina, tertolak? Terlebih juga, artinya Kristen sejati, KS, adalah Kristen selain melahirkan penerimaan sejati, melahirkan juga adalah yang dididik dalam Kristus. Jadi setelah diterima, dirangkul, ya, diselamatkan, juga dididik dalam kasih Kristus, diberikan sebuah tujuan hidup yang baru. Oleh karena itu ada sebuah istilah dignity and destiny. Dignity adalah martabat. Jadi orang yang sudah martabatnya hancur dipulihkan dalam darah Yesus martabatnya, diberikan gambar yang baru dalam Yesus Kristus. Lalu kedua, tidak hanya dignity tapi destiny, dikasih tujuan ilahi. Sehingga dalam hidup ini dia nggak sekedar cari duit, bukan sekedar cari martabat, bukan sekedar cari kedudukan, tapi dalam hidup ini kalaupun dia sukses, kalaupun dia kaya, dia punya tujuan ilahi. Makanya kata Zoe, hidup itu, ya, ketika kita telah percaya kepada Tuhan, diberikan hidup. Zoe, ya, kalau ada kata Zoe dan bios, bios itu adalah hidup biasa, jadi kata biologi, lahir, hidup, ya, dari kecil, ya, jadi besar, SMP, SMA, kuliah, ya, ada yang kuliah, ada yang kerja, nikah, punya anak, akhirnya tua, mati. Itu bios biasa, ya. Tapi ada Zoe, ya, bukan sekedar nanti hidup kekal nanti, tapi hidup yang berkualitas, the better life, hidup ilahi, hidup yang luar biasa, ya, tidak ditentukan oleh keadaan, tidak kalah dengan keadaan, ya, bukan dikalahkan oleh zaman, tapi melampaui zaman, ya, tidak lagi kalah dengan yang namanya temperatur dunia, tapi bahkan bisa menjadi story maker, solution maker. Saya bilang ini bukan instan, tetapi itu adalah prinsipnya. Marilah dignity destiny seperti kuping, itu esensinya.
Mari gereja milikilah esensinya, bukan aksesorisnya, ya. Mungkin bentuknya, ya, model liturginya lah, ya, atau mungkin mau sistem pemerintahannya sebagaimana, itu aksesorisnya. Tapi esensinya adalah gereja hadir untuk memulihkan manusia dari terpisah dari Allah kembali kepada Tuhan. Dignitinya, martabatnya dipulihkan, lalu juga destininya. Mari gereja jangan, ya, memutus telinga, dipertahankan antingnya. Mari antingnya yang berani kita korbankan, telinganya kita jaga. Demikian juga gereja, mari esensinya yang kita miliki, yaitu apa? Hidup yang boleh kita percaya bahwa kalau kita menantikan dia pergi untuk kembali, mari jangan sedih, ya, jangan merasa yatim piatu rohani seperti tadi poinnya, ya. Yang kedua, mari Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita. Mari kita semua kontrak di bumi ini sementara, nanti tempat yang kekal di sorga nanti. Yang ketiga, kepergiannya adalah mendelegasikan tugas bagi kita. Mari gereja bersama-sama bersatu hati menuntaskan tugas mulia dari Tuhan. Dan terakhir, yaitu janji persekutuan yang kekal yang sudah kita rasakan sekarang di bumi. Bedanya kita masih nangis lagi, ketawa, nangis lagi, tapi nanti tidak ada air mata. Mari kita menyambut hari kenaikan Tuhan ini dengan semangat. Dia pergi untuk kembali. Mari bersemangat, mari bersuka cita, nantikan Tuhan, terlebih kerjakan tugas yang sudah Tuhan berikan bagi gerejanya, menuntaskan tugas amanat agung bagi gerejanya untuk memberitakan Injil bagi seluruh dunia. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah firman Tuhan memberi kami kesegaran, memberi kami kekuatan bahwa Engkau pergi untuk kembali, bahwa kami adalah orang-orang yang luar biasa Engkau kasihi. Kami tidak dibiarkan yatim piatu. Engkau pergi untuk kembali. Perpisahan ini adalah perpisahan sementara. Terlebih Engkau berikan kami Roh Kudus yang menghibur kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami akan kebenaran. Biarlah Bapa, kami boleh bersemangat dalam hidup kami, dan kami juga akan menjadi gereja Tuhan yang menuntaskan tugas mulia yang boleh Engkau berikan. Terlebih Tuhan, kami akan merasakan persekutuan yang kekal. Kalau hari-hari ini kami mungkin bisa nangis lagi, namun nanti tidak ada lagi air mata. Mari kami kembali bersemangat, mari gereja Tuhan bersemangat untuk bukannya menantikan Tuhan, tapi mengejar, mengerjakan tugas yang Tuhan sudah berikan, sehingga nanti Injil diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Biarlah kami sama-sama bersemangat gereja Tuhan. Kami tahu banyak tantangan, gereja ingin dipecah, dibuat berbeda-beda, namun kami rindu Tuhan supaya gereja Tuhan bersatu kembali, gereja Tuhan kembali harmoni, kembali mengerjakan tugas yang mulia. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada setiap kami, meneguhkan setiap kami menjadi umat Tuhan, umat yang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kami beribadah dan bahkan bisa menikmati berkat dalam ibadah ini lewat suasana ibadah, puji-pujian, dan pada puncaknya adalah lawatan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini betul-betul meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami yang percaya, dan Engkau berjanji akan datang kembali. Biarlah segenap pernyataan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini itu membawa sebuah sukacita secara rohani dalam hidup kami, bahwa kami percaya ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, semuanya tidak sia-sia. Terima kasih, berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Bila kiranya anugerah kasih, kekuatan, urapan Tuhan menyertainya dalam sepanjang perjalanan hidup untuk melayani Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di Kelapa Gading ini. Biarlah jikalau ada yang mungkin dalam kelemahan tubuh, sakit, terbaring di tempat tidur, atau mungkin ada di rumah sakit, kami mohon uluran tangan Tuhan memberikan pemulihan dan juga kesembuhan. Kalau ada jemaat-Mu mungkin yang sedang dalam sebuah tawar hati, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, mari Tuhan Engkau menilik mereka satu persatu, karena Tuhan gembala yang baik, supaya lemah dikuatkan. Mereka yang mungkin sedang mengalami pergumulan masalah diberikan solusi jalan keluar,
supaya jemaat Tuhan boleh terpelihara dan boleh merasakan berkat-berkat dalam hidup mereka satu persatu. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pengurus komisi-komisi dari guru-guru sekolah minggu, pengurus pemuda-pemudi remaja, kaum bapak, kaum ibu, dan khususnya adalah para majelis gereja. Tuhan memberkati supaya mereka yang duduk, yang Tuhan panggil di dalam melayani Tuhan, betul-betul bisa bertanggung jawab untuk memelihara kawanan domba yang ada di Kelapa Gading. Kami berdoa ya Tuhan untuk ke depan, biarlah kiranya Tuhan menganugerahkan seorang gembala sidang yang bisa mengembalakan jemaat-Mu dengan baik di Kelapa Gading ini. Terima kasih Tuhan, kami hari ini pun beribadah tetap di dalam kasih dan juga dalam kesetiaan untuk memberi persembahan. Biarlah persembahan-persembahan yang kami bawa boleh berkenan di hati Tuhan. Ya Tuhan, sekarang ini kami juga mengangkat dalam doa untuk seluruh pergumulan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia ini. Biarlah kiranya Tuhan akan tetap melindungi, memberikan pertolongan untuk seluruh kehidupan kami dalam kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuhan pimpin sertai untuk Presiden kami Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, untuk pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah-daerah, seluruh provinsi yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Tuhan memeliharakan Indonesia ini dari segala bentuk ancaman-ancaman apapun, supaya kiranya Indonesia tetap berjalan maju sekalipun ada banyak tantangan. Terima kasih. Kami juga mengangkat dalam doa untuk gereja-gereja Tuhan dalam berbagai denominasi yang ada di Indonesia, baik itu PGI, baik itu KWI, baik itu PGLII, PGTI, Dewan Pantai Indonesia, dan juga ada banyak lembaga-lembaga teras gereja independen. Mari Tuhan berkati, sekalipun kami banyak denominasi, sesungguhnya kami adalah satu dalam Kristus Yesus. Biarlah kami gereja keberadaannya boleh memberikan satu kesaksian yang baik, masukan-masukan yang baik, dan adalah gereja-gereja yang bisa menggunakan waktu kesempatan di Indonesia ini di dalam memberikan kesaksian yang baik, supaya kami bisa hidup berdampingan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga berdoa gereja Musang Kristus di berbagai tempat dimanapun juga, mohon iringan dan juga penyertaan Tuhan. Inilah syafaat dan doa persembahan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera di Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.